Baru buka 5,5 jam, tiket timnas Indonesia versus Cina langsung ludes. 70.000 kursi di SUGBK hampir habis diserbu fans Garuda. Exco PSSI Arya Sinulinga bilang 80% tiket sold out lewat Livin Mandiri dalam hitungan jam. Pertandingan baru sebulan lagi tapi demam timnas udah memanas. Stadion siap-siap jadi lautan merah putih. Antusiasme fans udah kayak final Piala Dunia. Sebelum lanjut, yang ngaku cinta timnas ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya bakal lancar setiap hari. Tiket ASEAN All-Star versus MU sepi peminat. Sebaliknya pertandingan Indonesia versus Cina habis dalam hitungan jam. AFF minta bantuan PSSI. Bandingkan dengan Malaysia. Di Bukit Jalil, pertandingan yang sedianya menjadi panggung glamour internasional justru tenggelam dalam senyap. Tiket laga ASEAN All-Stars melawan Manchester United yang seharusnya jadi rebutan hingga hari ini masih bergelimpangan di berbagai kanal penjualan. Stadion berkapasitas lebih dari 80.000 itu terancam menjadi museum terbuka dengan bangku-bangku kosong yang menganga seperti saksi bisu atas dinginnya animo publik. Padahal ini Manchester United, salah satu klub terbesar dunia dengan basis fans yang kabarnya sangat besar di Asia Tenggara. Tapi ternyata nama besar tak cukup untuk menggugah gairah. Apalagi jika pertandingan hanya berstatus eksibisi tanpa makna kompetitif yang jelas. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa publik lebih memilih menyaksikan laga serius seperti Indonesia vs Cina ketimbang menonton parade bintang yang bermain tanpa urgensi menang? Jawabannya sederhana. Publik sepak bola hari ini makin cerdas dan selektif. Mereka tak lagi silau oleh nama besar. Mereka haus emosi, drama nyata, dan perjuangan autentik. Bukan panggung hiburan kosong yang dibungkus kemasan mahal. Sebagian netizen bahkan menyindir bahwa laga ASEAN All-Stars versus MU ini hanyalah turis dalam sepak bola belaka. Sebuah panggung pencitraan yang gagal membaca pasar. Situasi ini bisa menjadi tamparan telak bagi penyelenggara sepak bola komersial di kawasan. Kini terbukti publik lebih menghargai pertarungan yang melibatkan harga diri bangsa ketimbang sekedar laga eksibisi yang didesain sebagai pemanis kalender. Ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia kini berada di titik kebangkitan, bukan hanya secara teknis, tetapi juga dalam hal kebudayaan sepak bola. Media Vietnam komentari tiket timnas Indonesia versus Cina yang ludes dalam waktu 5 jam. Mereka terpukau dengan antusiasme yang begitu tinggi dari pencinta sepak bola Indonesia. Media itu pun ikut soroti antusiasme tinggi terhadap laga timnas Indonesia versus Cina. Mereka mengatakan demam ekstrem muncul pada pencinta sepak bola Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia menimbulkan demam ekstrem, tulis media Vietnam, The Tao 247. Tiket untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Cina secara langsung hampir terjual habis lebih dari setengah bulan sebelumnya. Lanjutnya, tiket termurah dibanderol Rp300.000, sedangkan tiket termahal dibanderol Rp1.750.000. Selain itu, tiket premium dengan banyak manfaat juga cepat terjual habis, tutupnya. Buat yang gak kebagian tiket timnas Indonesia versus Cina dan bertanya-tanya, Bang, kira-kira ada periode penjualan kedua enggak? Bang, kira-kira ada gelombang kedua enggak? Bang, kira-kira ada part kedua enggak? Kita bahas, gaskan! Penjualan tiket timnas Indonesia versus Cina baru dibuka kemarin nih, tanggal 15 jam 10 pagi. Dan tadi malam dapat pemberitahuan kalau tiket udah sold out. Dan masih banyak fans timnas Indonesia yang pengen nonton, pengen datang ke stadion, pengen ribun, tapi nggak kebagian tiket. Untuk periode penjualan tiket kedua, menurutku nggak ada, guys. Sekali lagi disclaimer, ini pendapatku, guys. Karena berkaca pada 2 pertandingan home timnas Indonesia pada saat lawan Jepang dan lawan Arab Saudi. Itu tiket hanya dijual 1 kali, 1 periode, dan full dijual di Livin by Mandiri. Tapi kan Bang, waktu lawan Bahrain ada Bang periode penjualan kedua. Nah, untuk waktu laga home lawan Bahrain sebenarnya itu bukan periode penjualan kedua, guys. Tapi sebenarnya itu jatah tiket yang disediakan oleh PSSI untuk supporter tim tamu atau supporter Bahrain. Yang kebetulan tiketnya nggak laku karena Bahrain nggak ada yang mau nonton tuh, nggak ada yang mau datang ke GBK. Makanya tiketnya dialihkan, dijual untuk supporter dan fans timnas Indonesia yang dijual melalui Kita Garuda. Dari pengalaman-pengalaman itu aku simpulin kalau periode penjualan kedua
buat tiket timnas Indonesia versus Cina itu nggak ada. Tapi ini cuma kemungkinan dan full pendapatku guys. Dan sekarang untuk alih tangan dan transfer Garuda ID juga dikenakan biaya. Dan hati-hati juga untuk kalian yang beli di luar penjualan resmi, karena banyak banget nih yang dirugikan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Jadi gimana guys, siapa aja nih yang udah dapat tiket pertandingan timnas Indonesia versus Cina? Coba absen di kolom komentar nih guys. Kalian dapat di tribun mana? Dan absen juga buat kalian yang nggak kebagian tiket timnas Indonesia tapi pengen ribun di GBK. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di follow untuk ikuti update timnas berita bola sport Indonesia. Di follow. Gaskan!